Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'assir wa la tu'assir wa la tammim bi khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shaddid lisani wahdi qalbi ala sayyidil mursalin. Shadaqallahul 'azim. Langkah yang pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, serta nikmat Islam yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dengan pantas dan wajiblah seharusnya kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang kedua kalinya, salawat beriringan dengan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah supaya dicurahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa umat-umat sebelum kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menerang, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang mana zaman itu zaman yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Maka pantas dan sewajarnya kita mengirimkan sepucuk doa yang pendek dalam tulisan, ringan dalam ucapan, namun insya Allah berat jikalau dibawa dalam timbangan amal kebaikan kelak, yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita mengucapkan salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaahnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan masuki ke tema pidato kita, yaitu tentang kepemimpinan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sungguh bahan bakar dari api neraka itu ialah manusia dan batu, yang penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah tanpa melalaikan sedikit pun. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga diperkuat oleh sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu itu memimpin, kata Rasulullah, dan tiap-tiap kepemimpinan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya marilah sama-sama kita jaga diri kita dari kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar.
Artinya apa? Kita kerjakan semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perintah Allah Subhanahu wa taala ialah salat. Cara menjaga diri itu ialah dengan memelihara diri kita dengan kita mengerjakan salat tersebut. Lalu baru kita ajak keluarga kita ajak ayah kita ajak ibu kita untuk salat. Itulah contoh dari mengajak kepada yang ma'ruf. Dan contoh mencegah dari yang munkar ialah kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita. Contohnya mencuri, berzina, mabuk dan lain-lainnya. Ketinggalkan semua itu, itulah usaha kita untuk mencegah daripada yang munkar. Dan juga kita ajak ataupun kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, kepada anak, istri, adik kita, kakak kita semuanya. Kita ingatkan mereka agar mereka tidak terjerumus melaksanakan hal-hal yang demikian. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Akan tetapi waktu sangat terbatas. Mungkin sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya ialah yaitu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah, inayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang demikian. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian pidato singkat yang dapat kami sampaikan. Ambillah itibar dari pidato kami ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.